Setelah di rumah sakit dicek sama dokter, ternyata ditemui bahwa di dalam perutnya itu ekstrak tumbuhan semacam semak beracun. Halo guys, kembali lagi di Cerita Fatma. Kali ini kita akan membahas tentang seorang anak. Dia adalah seorang anak yang sangat menggilai sains guys. Dan kecintaannya terhadap sains ini membawa ke suatu dunia yang penuh warna menurutnya. Graham yang sendiri lahir di London Utara pada tanggal 7 September 47. Dan diceritakan bahwa dia semenjak kecil sudah ditinggal ibunya. Ibunya meninggal karena memiliki penyakit TBC. Dan dia dirawat oleh ayahnya yang bernama Fred. Nah, karena ayahnya sudah tidak kuat untuk merawatnya karena mungkin harus mengurusnya sendiri, jadi akhirnya si yang ini dititipkan ke bibinya selama 2 tahun. Setelah itu dia kembali lagi ke ayahnya pada tahun 50. Waktu itu ayahnya sudah memiliki istri guys, dan si yang ini balik ke ayahnya dalam kondisi keluarga yang baru. Nah, karena si yang ini sudah terbiasa dengan bibinya, kan dia harus beradaptasi lagi di lingkungan baru. Karena itu dia itu mengalami anxiety disorder dan dia sangat susah untuk bersosialisasi. Nah, dia itu juga tidak suka keramaian, dia sering mengabaikan teman-temannya juga dan lebih sering menyendiri. Nah, di masa-masa dia menyendiri ini, dia itu suka ngulik tentang toksikologi guys, dan dia juga suka membaca buku-buku tentang kematian orang-orang terkenal. Sang ayah si Fred ini, dia itu tidak memiliki kecurigaan apapun sama si Yang karena ya mungkin dia memang memiliki ketertarikan di kimia karena dianggap hal itu sesuatu yang positif. Nah, ayahnya si Yang ini mendukung ketertarikannya Yang untuk ngulik bahan-bahan kimia guys, dan sampai ayahnya ini juga membelikan peralatan bahan-bahan kimia sebagai hadiah ke Yang. Dan Yang ini bisa menghabiskan waktu berjam-jam gitu di rumah dengan peralatan kimia yang dikasih ayahnya itu guys. Dan dia juga dipanggil sama teman-temannya itu ilmuwan gila guys. Tapi di sisi lain, karena dia itu suka belajar dan suka membaca, jadi dia itu di usia 13 tahun, dia bisa menemukan beberapa bahan kimia yang beracun guys. Lalu, tidak sampai di teori aja, dan tidak sampai di praktek dia menghasilkan bahan beracun tersebut, si Yang ini penasaran, bagaimana kalau bahan yang sudah dibikin ini akan diaplikasikan ke orang beneran. Akhirnya dia mulai menguji bahan-bahan beracun itu dan dia mulai menggunakan orang sebagai sampelnya dan akhirnya mereka menjadi korban. Caranya dia akan menyajikan teh yang berisikan ramuan racun yang dia buat, dan gilanya dia itu memberikan teh itu menawarkan ke keluarganya dan juga teman-teman di sekolahnya. Nah, tentunya racun yang dia berikan atau dosis yang dia berikan ke teh ini tidak serta-merta langsung bikin orang itu meninggal guys, tapi efeknya itu juga sama aja fatal guys. Tahun 1961 sudah mulai kelihatan korbannya guys, yaitu yang pertama adalah ibu tirinya, yaitu Molly. Dia merasa kram di perutnya yang sangat hebat waktu itu, dan juga kakak tiri dan adik tirinya juga. Setelah itu temannya juga di sekolah bernama Christopher Williams juga merasakan yang sama guys. Tetapi nggak ada yang curiga karena mungkin itu hanya merupakan suatu penyakit perut yang menular. Setelah itu timbul lagi guys masalah, yaitu kakak perempuan si Yang ini dia itu mengeluh sakit perut lagi, dan setelah itu akhirnya dia dilarikan ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit dicek sama dokter, ternyata ditemui bahwa di dalam perutnya itu ekstrak tumbuhan semacam semak beracun yang ada di tubuh kakak dari Yang ini guys. Tidak berhenti sampai situ, pada tanggal 21 April 1962, Molly, ibu tiri dari Yang itu, dia mengeluh lagi sakit dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Tetapi saat itu kondisinya sudah tidak tertolong lagi, jadi akhirnya ibunya meninggal. Dari kematian ibu Yang ini guys, Yang ini sudah dicurigai dan ketahuan kalau dia memasukkan racun ke dalam minuman ibunya semalam sebelum ibunya meninggal. Zat yang dia masukkan adalah talium guys. Talium ini merupakan semacam racun, tapi efeknya itu perlahan gitu loh. Harusnya kalau misalnya itu tuh diketahui sebelumnya dan segera ditindaklanjuti mungkin bisa selamat ya guys, tapi karena ini tidak ketahuan jadi nggak segera ditangani, makanya ibunya langsung meninggal. Dan harusnya ibunya ini diotopsi dulu, tapi dari pihak keluarga itu meminta untuk ibunya itu langsung dikremasi. Jadi jejak
kematiannya itu tidak ketahuan gitu loh. Jadi si yang ini masih selamat. Sebenarnya guys, bibinya si yang itu, yang waktu kecil dia mengasuh si yang itu curiga guys, karena kan ibunya itu tahu kalau si yang ini memang dia tertarik sama toksikologi kan. Jadi dengan kematian ibu tirinya itu dia sebenarnya mencurigai si yang, cuman karena dia nggak punya bukti-bukti yang kuat, makanya tidak bisa nuduh secara langsung gitu loh. Nah, masih penasaran ini bibinya langsung meminta ayah yang ini, si Fred ini, untuk membawa yang ke psikiater. Karena kepintaran si psikiater ini, akhirnya si yang ini bisa ngaku guys, bisa ngaku kalau dia itu memang yang meracuni ibunya. Akhirnya mereka menelpon polisi untuk menyerahkan yang ke pihak yang berwajib. Pada tanggal 23 Mei 1962 si yang ini kan ditangkap sama polisi, dan di situ juga dia mengaku kalau dia itu yang meracuni ibunya, dan dia juga mengaku kalau dia yang meracuni saudara-saudaranya guys. Nah, tapi sayangnya karena ibu tirinya itu meninggal tidak dilakukan otopsi dan langsung dikremasi, jadi tidak ada bukti-bukti yang kuat untuk didakwakan kepada si yang ini. Jadi dia tidak dimasukkan langsung ke sel, tetapi dia dimasukkan di Rumah Sakit Keamanan Maksimum Broadmoor. Masuknya dia ke Broadmoor ini menjadikan dia sebagai tahanan paling muda, yaitu pada saat dia berusia baru 14 tahun. Akhirnya pada Juni 1970, dokter yang menangani si yang ini menyatakan bahwa dia itu sudah sembuh. Dia dibebaskan tanpa syarat. Walaupun ada kata-kata dibebaskan, tapi ini tuh sebenarnya bukan penjara ya guys. Ini tuh cuma fasilitas tahanan gitu loh. Jadi nggak sepenuhnya dia di penjara. Akhirnya si yang ini bebas lagi. Yang mengejutkan guys, jadi si yang ini sebelum dia dibebaskan, dia itu sempat bilang sama perawat yang ada di situ. Dia tuh bilang kalau aku bakalan bunuh satu orang setiap 1 tahunku berada di sini gitu loh guys. Tapi walaupun ini direkam di situ, cuman nggak ada pengaruhnya sama pembebasan dia tetap dibebaskan guys. Setelah bebas guys, yang ini langsung mendaftar atau melamar kerja di salah satu laboratorium yang memproduksi lensa inframerah yang digunakan untuk keperluan militer guys. Alasan dia melamar pekerjaan di sini itu karena bahan dasar yang digunakan untuk lensa inframerah ini adalah talium guys. Setelah melewati wawancara HRD, dia itu lolos guys. Di sini aneh juga ya, karena kan harusnya HRD kan dia juga mengecek catatan kriminal dia, apakah dia itu pernah melakukan tindak kejahatan atau apa gitu. Tapi di sini dia lolos-lolos aja gitu loh. Setelah si yang ini masuk, staf-staf di situ juga nggak ada curiga sama sekali ketika si yang ini menawarkan kopi, menawarkan minuman kepada mereka gitu guys. Padahal di situ mati sudah ada racun yang dia masukkan untuk eksperimen dia. Dan hal yang dikhawatirkan pun terjadi. Akhirnya mereka semua mengalami sakit massal. Dan walaupun penyakit ini sudah dialami banyak stafnya, tapi mereka itu masih nggak curiga, masih mungkin mengira kalau mereka itu keracunan makanan di kafetaria gitu. Itu kan yang lebih masuk akal ya guys itu. Jadi dia belum menaruh kecurigaan ke si yang ini. Suatu ketika ada karyawan di situ yang bernama Bob Eagle itu meninggal guys. Bob itu sebenarnya sempat izin cuti sampai keadaannya membaikan. Nah setelah itu dia kan balik lagi tuh. Dia tuh balik lagi dan dia mengeluh kalau perutnya itu sakit lagi guys. Nah hal itu tentu saja karena si yang ini menyajikan kopi ke si Bob itu, dan akhirnya karena memang dia sudah kondisinya lemah, akhirnya si Bob ini meninggal. Korban kedua ada lagi karyawan tuh namanya Snafred Biggs, ini berusia 60 tahun. Dia itu juga tewas terkena racun yang ada di minumannya dia itu guys. Pada waktu itu sudah sejumlah sekitar 70 karyawan di situ yang merasakan gejala yang sama, dan 2 diantaranya meninggal. Karena mereka sudah merasa ini ada hal yang gak beres di situ, akhirnya mereka itu melakukan penyidikan karena panik juga kan, sudah banyak banget dari karyawan di situ yang mengalami gejala yang sama. Terus akhirnya itu rapat guys. Nah di rapat itu para karyawan ini ngobrol kan, saling menebak-nebak gitu loh, menebak-nebak ini kira-kira apa ya yang menyebabkan kematian atau yang menyebabkan banyak orang terkena sakit perut gitu. Tidak ada satupun yang
yang kepikiran apakah itu karena racun, enggak guys. Nah akhirnya karena si yang ini tuh gatel gitu loh, kok bisanya nggak ada satu orang pun yang berpikiran sampai situ. Kenapa kalian itu nggak nganggap kalau orang yang mati itu keracunan dari talium, bahan dasar pembuatan lensa infrared? Kan terus karena si yang ini ngasih ide ya, ngasih insight kalau talium itu berarti kan beracun. Nah orang-orang kan nggak berpikiran sampai situ guys, jadi malah timbul kecurigaan gitu loh, kok yang bisa berpikiran sampai situ gitu. Terus mereka flashback lagi ke belakang, nginget-inget kan, oh iya sih yang ini kan juga sering banget dia ngasih nawarin minuman ke kita gitu. Jadi kayak itu tuh relate gitu loh guys. Nah akhirnya karena kecurigaan mereka itu sangat tambah kuat, semakin kuat, mereka melaporkan si yang ini ke manajemen, dan akhirnya dari pihak manajemen itu memanggil polisi guys. Akhirnya dari pihak polisi itu melakukan penyelidikan dan nggak butuh waktu lama guys, karena si polisi ini kan menemukan catatan dari yang ini. Nah dalam catatan si yang itu polisi menemukan rinci eksperimen yang dan rencana dia itu untuk meracuni rekan-rekan kerjanya. Ditambah lagi, polisi itu juga menemukan menemukan talium ini dengan dosis yang udah dimanipulasi tuh sama si yang itu di sakunya si yang. Nah akhirnya yang ini ditangkap guys. Pada bulan Juni 1972 yang ini dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pada tahun 90 yang ini tewas di dalam selnya dan diduga kena serangan jantung. Cuman ada beberapa yang beranggapan kalau mungkin dia bosan di sel dan dia meracuni diri sendiri karena kan memang dia paham banget sama toksikologi gitu loh guys. Dan akhirnya dia tewas, dan mungkin pelajaran yang bisa diambil guys dari kisah ini, kalau misalnya kita udah punya anak mungkin mendukung hobi anak, tetapi kita juga harus mendampingi ya. Kalau di sini kan ceritanya si yang itu dia orang tuanya mendukung, cuman dia itu tidak tahu gitu loh, tidak tahu apa yang dilakukan si yang ini dengan hobinya. Jadi tetap harus didukung dan ada komunikasi yang bagus antara orang tua dan anak. Kalau menurut kalian gimana guys? Mungkin kalian bisa sharing atau berpendapat di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe channel ini, like dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.